Halo adik-adik semua, selamat datang di acara Kampus Visit UMN. Perkenalkan, saya Ririn. Saya sebagai dosen di program studi Sistem Informasi. Hari ini kami akan membawakan tutorial mengenai data visualization. Selamat menyaksikan. Topik hari ini adalah mengenai visualisasi data. Visualisasi adalah suatu rekayasa dalam pembuatan gambar, diagram, atau animasi untuk menampilkan suatu informasi. Sedangkan data adalah catatan atas kumpulan fakta. Jadi, yang dimaksud dengan visualisasi data yaitu mengubah data menjadi bentuk visual seperti grafik atau tabel sehingga mudah dibaca, mudah dipahami, dan berguna. Beberapa bentuk dari visualisasi data yang biasa digunakan adalah tabel, grafik, peta, infografik, dan dashboard. Berikut ini adalah beberapa tools yang juga biasa digunakan untuk membuat visualisasi data. Yang pertama adalah Google Chart, kemudian Charted, lalu Power BI, dan kemudian Tableau. Adik-adik sekalian, nama saya Raymond, saya dosen dari UMN. Kali ini saya melanjutkan presentasi tadi berupa data eksplorasi. Data eksplorasi merupakan langkah awal dalam analisis data. View adalah visualisasi menggunakan Tableau yang terdiri dari map, package bubbles, text tables, bars, highlight tables, box and whisker, dan tree maps. Kemudian dengan Tableau kita bisa membuat map seperti ini, di mana data Indonesia dan Thailand, Filipina bisa dipecah menjadi beberapa gambar dengan perbedaan warna. Kemudian ada lagi view disebut dengan package bubble. Di sini kita bisa menggunakan ukuran sebagai menilai bahwa Indonesia lebih besar dari Filipina dalam hal penjualan. Kemudian ada lagi text tables, ya ini data tabel seperti biasa, menampilkan data-data dan angka-angka. Selanjutnya adalah diagram batang. Ini juga seperti biasa bisa membandingkan Indonesia dan Filipina menjadi bentuk tabel. Selain kita bisa melihat dari perbedaan dari panjang tabel, juga bisa melihat bahwa dengan perbedaannya warna, Indonesia mengalami penjualan lebih baik di kuartal ketiga, kuartal keempat, dan kuartal keempat di tahun 2013. Selanjutnya adalah highlight tables. Highlight tables ini berguna untuk menampilkan data-data yang penting, diberikan dengan warna-warna yang berbeda. Seperti ini adalah angka yang tertinggi. Sedangkan putih adalah angka yang masih kosong. Nah, selanjutnya adalah box whisker. Box whisker ini adalah alat dari statistik yang berguna untuk melihat data-data yang bersifat anomali, yaitu keluar dari data yang bersifat normal. Tree maps bisa membantu kita untuk melihat mana fungsi dari teknologi yang lebih besar. Nah, teknologi ternyata lebih besar dari furniture, dan furniture lebih besar dari office supply. Seperti itu berdasarkan ukuran dari kotak dimensinya. Dan dashboard adalah kumpulan dari view-view yang sudah kita buat tadi. Di sini kita bisa melihat 3 buah view, yaitu maps, box and whisker, dan highlight tables. Ya, ini adalah karya mahasiswa UMN yang sudah dibuat, ya. Jadi perpaduan antara peta dan diagram batang. Ini juga di mana ini adalah diagram batang ini merupakan keterangan dari peta yang ditunjuk. Demikian sesi data eksplorasi, kita akan lanjutkan ke sesi data analisis. Adik-adik sekalian, sekarang kita ikuti sesi tentang data analitik menggunakan Tableau. Data analisis merupakan ilmu untuk memeriksa dataset untuk mendapatkan informasi. Kemudian data analitik adalah softwarenya untuk melakukan data analisis. Data analis adalah orang yang bertugas membuat laporan dari proses data analisis. Sedangkan data scientist adalah mempergunakan laporan dari data analis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ini adalah contoh dari data analytics, yaitu membuat suatu diagram batang dengan suatu constant line. Dari constant line kelihatan bahwa ada suatu target 50, di mana di bawah 50.000 ini adalah di bawah target.
Kemudian di sini ada juga line yang berikutnya adalah rata-rata, di mana di bawah rata-rata adalah penjualan yang kurang baik. Selanjutnya, di tabel juga bisa memeriksa median, yaitu nilai tengah dari suatu data, maksimal, yaitu nilai tertinggi dari suatu data, dan minimal, yaitu nilai terendah dari suatu data. Selanjutnya, cluster adalah membagi data menjadi dua bagian. Di sini dilihat ada dua cluster, yaitu cluster biru dan cluster kuning, di mana cluster kuning memiliki penjualan yang lebih tinggi. Selanjutnya, forecast. Itu untuk membuat estimasi di masa depan. Seperti ini data yang kita miliki adalah data 2010, 2011, dan 2012. Kita ingin tahu bagaimana data ini di tahun 2013 dan 2014. Kemudian inilah karya mahasiswa UMN, di mana dia sudah bisa membuat prediksi berupa trendline. Kemudian ini juga suatu karya dari mahasiswa UMN, di mana dia memisahkan data dengan suatu garis, baik lurus maupun berupa kurva. Demikian sesi data analitik kali ini. Semoga berguna buat kita semua. Adik-adik sekalian, kita masuki sesi kuis untuk data analitik. Pertanyaan pertama adalah, sebutkan fitur dalam tabel untuk membuat garis rata-rata. Pilihan pertama adalah max, B, mean, C, average, atau D, constant line. Pertanyaan kedua, sebutkan fitur dalam tabel untuk membagi data atas dua atau beberapa bagian. Apakah A, cluster, B, forecast, C, average, atau D, constant line? Pertanyaan ketiga, sebutkan fitur dalam tabel untuk melakukan peramalan di masa yang akan datang. Apakah A, cluster, B, forecast, C, average, atau D, constant line? Halo adik-adik semua, terima kasih sudah mengikuti tutorial Data Visualization dari kami Program Studi Sistem Informasi UMN. Semoga tutorial kali ini bisa berguna bagi kalian semua. Terima kasih. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Sekarang kita masuk ke episode pertama IS Tech Talk. Nah, di episode kali ini kita akan ngebahas banyak tentang BI. Nah, pembicara kita kali ini sangat menarik. Mau tahu lebih lanjut? Kita lihat dulu video satu ini. Nama saya Riken Putra Haki, saya alumni Sistem Informasi Angkatan 2014. Saat ini saya bekerja di Deloitte Southeast Asia di Jakarta. Pekerjaan saya saat ini adalah sebagai trainer and consultant untuk business intelligence and financial modeling. Itu dia tadi videonya. Daripada penasaran, kita panggilin aja langsung orangnya. Ini dia, selamat datang, Kak. Silahkan. Halo, apa kabar, Kak? Silahkan duduk. Nah, Kak Riken nih, sebelum kita masuk ke topik yang main topik kita nih, BI. Boleh sedikit cerita deh, Kak, gimana sih, Kak, dari awalnya, dari lulus dari UMN ini sampai Kakak bisa sejauh ini kayak sekarang? Oke, perjalanan yang jauh ya. Mungkin karir saya itu start dari internship. Jadi saya mulai internship tahun 2017 pada saat saya semester 6 di Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Saya waktu itu internship di bagian IT Platform and Infrastructure. Cuma waktu itu ya, pertama kenapa saya pilih tempat magang di sana? Karena waktu saya dapat agenda untuk magang, itu saya udah tetapin bahwa saya harus magang di tempat yang bagus. Karena itu awal mula karir saya. Jadi saya pilihlah di Toyota. Meskipun nggak semudah itu ya. Saya waktu itu cari-cari magang agak susah. Udah akhirnya dapat di Toyota. Jadi waktu itu saya internship ya sama layaknya teman-teman lain yang internship, mungkin pekerjaannya nggak terlalu sebanyak yang udah tetap ya. Tapi waktu itu saya ingin berkontribusi buat sesuatu yang nggak bisa dilakuin orang lain. Jadi waktu itu saya sebagai skripsi juga saya buat solusi untuk budget monitoring dengan menggunakan business intelligence. Dari situlah passion saya menemukan bahwa memang passion saya ini di bidang BI. Seperti itu.
after internship tadi nih, mungkin sekarang kan udah ada di pekerjaan yang sekarang. Iya. Sebelum-sebelumnya mungkin udah ada juga kan? Belum. Jadi saya internship sebelum lulus, kemudian wisuda, kemudian habis itu saya join Deloitte. Oh, langsung berarti ya? Iya. Kita balik lagi dulu kali ke setelah dari kampus tadi lulus, masalah-masalah awalnya di masuk saat magang tuh apa sih Kak? Terutama untuk BI-nya ya, adaptasinya mungkin dari mahasiswa biasa terus masuk ke dunia pekerjaan. Oke, so di waktu masalah yang pertama kali sering terjadi adalah pertama karena internship itu belum dapat pekerjaan yang banyak. Iya. Jadi ya udah deh tuh biasanya orang yang baru mulai internship tuh banyak nganggurnya. Kita harus generate idea sendiri mau buat apa Inovasi gitu. ya, kreatif Iya. dari kitanya gitu ya. Betul. Karena waktu itu lagi tren BI, di kampus juga belajar BI, maka dari situ saya berangkat, oh ya udah deh, saya coba buat apa yang saya pelajarin di kampus. Saya buat solusi dari permasalahan yang di tempat kantor itu terjadi. Jadi dari situ saya mulai bisa impress bos-bos di sana gitu. Jadi itu jadi value added saya seperti itu. Terus sekarang kita mulai ngebahasnya dari tadi, mungkin ada yang nggak ngerti nih teman-teman, apa sih BI gitu kan? Bisa jelasin dulu dari kakak, apa sih Kak BI itu? Oke, so business intelligence. So jadi apa sih itu BI? Mungkin sebelum saya jelasin BI, saya jelasin dulu kenapa kita butuh BI atau business intelligence. So di era industri 4.0 ini, sistem-sistem kan udah banyak banget tuh, company-company udah banyak sistem. Bahkan mesin aja udah generate data kan. Nah, dari data-data yang banyak itu sebenarnya kita bisa gali untuk dapetin insight. Misalnya nih, saya punya toko retail, saya punya banyak cabang di Indonesia. Nah, apa saya nggak mau nih, misalnya menganalisa data dari 10 tahun terakhir, produk apa sih kira-kira yang laku, produk apa yang kira-kira nggak laku. Jangan-jangan sampai saat ini saya masih jualan produk yang nggak laku. Yang artinya itu menambah expense saya kan. Nah, dari situlah, dari data-data yang banyak itu, dengan BI kita mengolah data-data tersebut dengan statistik dan tools untuk mengenerate insight, sehingga kita bisa melakukan membuat keputusan yang data driven, yang sesuai dengan data, bukan hanya feeling, intuisi. Jadi kan kalau kita ambil keputusan dari data tuh lebih pas, oh datanya begini, dibandingkan dengan asal nggak nebak-nebak gitu nebak-nebak, kata si ini, kata si itu gitu. So itu yang dilakukan oleh BI. Jadi BI kata kuncinya adalah pertama dari data, kemudian diolah menjadi informasi yang bisa memberikan kita insight untuk keputusan bisnis. BI tools itu apa sih, relate-nya kayak gimana gitu? Oke, so BI itu sendiri itu memanfaatkan data untuk menjadi informasi, untuk menjadi insight. Yang dulunya itu perlu dilakukan dengan menggunakan statistik dan sebagainya. Tapi beruntungnya teman-teman di sana semuanya sekarang udah banyak banget nih tools yang mempermudah kita untuk melakukan itu. Itu yang dinamakan sebagai business intelligence. Jadi kita sebenarnya kalau banyak yang mikir bahwa BI itu susah, BI itu harus butuh programming, BI itu nggak UI driven. Nah, sebenarnya salah kalian, karena mungkin kalian beranjaknya dari satu tools itu aja. Nah, sebenarnya di luar sana itu banyak banget tools yang bisa kalian gunakan dengan cara yang mudah, nggak harus ribet gitu. Nggak nol dari awal ya. Nggak nol dari awal, iya. Nah, justru itu yang membedakan Anda sama teman-teman yang lain. So, personally saya percaya bahwa apa yang membedakan kita dengan orang lain adalah apa yang kita lakukan di luar aktivitas umum kita. Apa yang kamu lakukan di luar aktivitas kuliah kamu. Jadi di luar sana kan sebenarnya udah banyak banget tuh online courses, materials yang bisa kalian manfaatkan baik secara gratis atau berbayar. Nah, pertanyaannya, punya nggak Anda waktu untuk spend explore itu semua? Nah, sekarang kan kita tadi sudah membicarakan tentang BI sampai ke technical, ke tools-nya juga. Aku pengen nih, mungkin buat teman-teman yang lagi mau mempertimbangkan ke BI nggak ya, kayak masuk ke sini nggak ya, aku pengen dari Kariken meyakinkan orang-orang yang kayak masih ragu tentang BI.
tapi sebenarnya BI itu bagus gitu. Gimana Kak? Saran dari Kakak. So, jadi pertama itu adalah kalian lihat dulu kondisi di luar sana itu seperti apa sih, apa yang lagi tren. Iya. Dan saat ini kan ada ya seperti yang kita tahu, yang lagi tren itu kan Industri 4.0. Bagian dari itu juga ada yang namanya Big Data. Nah, dari situlah ya dengan itu kalian bisa memanfaatkan yang baru tersebut untuk naikin karir kamu lebih cepat gitu loh. Seperti itu. Jadi di sini business intelligence itu jadi tujuannya SI itu adalah ada di tengah-tengah antara technical dan bisnis kan. Nah, menurut saya BI itu paling kena banget nih jargon itu. Jadi selain kita bisa technical menggunakan business tools, business intelligence tools, tapi di sisi yang lain kita juga paham mengenai proses bisnis, kita juga paham mengenai data-data yang ada di financial seperti itu. So, jadi sekarang ini kan tantangannya adalah yang paling banyak skills-nya itu yang paling dicari. Iya, kan? benar. Karena saat kita ngelamar kerjaan itu yang akan ditanya, sebenarnya pertanyaan umum yang akan ditanya adalah kenapa saya harus hire kamu? Iya. Gitu loh. Apa value added-nya gitu loh. Nah, karena BI di sini baru, belum banyak yang tahu, saingannya juga nggak terlalu banyak. So, ini bisa kita manfaatkan untuk mempercepat karir kita seperti itu. Itu dia tadi talk show kita, cukup singkat tapi padat juga, yang banyak banget ilmu-ilmu yang bisa kita dapetin dari Kariken, mulai dari yang tadi BI ternyata dapetnya dari bola, ternyata dari ayahnya juga. Itu luar biasa banget sih. Di sini aku mau nyimpulin sedikit tentang BI. BI itu secara garis besar itu mengenai data, informasi, dan kita akan mendapatkan insight di dalamnya. Terus tadi udah banyak banget yang Kak Riken jelasin tentang BI. Jadi buat teman-teman semua yang masih ragu tentang BI, masih penasaran apa itu BI, sekarang sudah banyak banget ya Kak di Google, di mana-mana, di YouTube, bahkan udah banyak banget seminar juga tentang BI. Bisa langsung aja diikutin kalau misalkan tadi udah sesuai dengan passion, kita mau ngerjainnya lebih gampang lagi. Sekian dari episode pertama IS Tech Talk. Nantikan episode selanjutnya. Dan terima kasih Kak Riken. Terima kasih Kak. Sampai jumpa.